Record dulu ya. Oke, tahap yang kelima kita buat struktur dan hierarki. Jadi yang pertama adalah kelas main. Jadi kalau kita anggap aja ini adalah sispo yang akan kita buat. Berarti kelas main yang pertama itu adalah eh, kelas main adalah kelas sispo UBD. Nah, jadi kalau misalnya tema kamu eh, tentang penjualan, berarti kelas mainnya adalah penjualan. Ya, kalau misalnya tentang apa nih persediaan, berarti buat aja kelas mainnya itu adalah persediaan. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua ini adalah kelas yang menangani tampilan sistem. Nah, kalau kita lihat di Sispo ini menu-menu yang ada di sini nih. Menu-menu yang ada di sini ini bisa kita katakan sebagai kelasnya. Yang pertama ada kelas home, kelas jadwal, kelas entry dan cetak, utility, payroll, e-learning, dan logout. Kita buat aja kelas yang menangani tampilan sistemnya. Yang pertama itu adalah apa tadi? Kelas home, jadwal, entry dan cetak, kelas jadwal, kelas entry dan cetak. Ya, ini misalnya login ibu ya. Kemudian kelas utility, kelas payroll, kelas utility, kelas payroll ya. Kemudian kelas e-learning dan logout. Kelas e-learning dan yang berikutnya adalah kelas logout. Nah, ini yang kedua. Jadi kelas yang menangani tampilan sistem itu bisa kita anggap sebagai menu-menu yang akan kamu rancang. Ya, menu-menu yang akan kamu rancang. Oke. Kemudian yang ketiga, yaitu kelas yang diambil dari pendefinisian skenario. Nah, ini yang kelas yang ketiga ini kelas-kelas yang berasal dari poin yang nomor tiga. Poin nomor tiga, yaitu nih, memilih kelas-kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun. Yang kalian ambil yang kelasnya aja. Tanya yang mana nih? Ini kelasnya ya. Misalnya salah satunya adalah kelas pengguna yang berasal dari ini. Nah, kalian masukkan, kalian copy, masuk ke bagian yang ketiga dari poin yang nomor 5. Anggap B misalnya yang pertama misal ya. Misalnya ada kelas mahasiswa misalnya ya. Yang kedua misalnya ada kelas dosen. Misal ini ya, misalnya yang berikutnya adalah ada kelas mata kuliah. Misalnya ada kelas apa lagi biasanya? Eh, di dalam jadwal itu waktu, kelas waktu misalnya. Ada lagi misalnya kelas ruang. Misalnya ada kelas apa lagi? Misalnya kelas eh apa ya? Payroll, utility, chat. Anggap misalnya ada kelas hmm, nilai. Nah, kayak gitu. Misalnya. Jadi poin yang ketiga kalian ambil dari poin yang ketiga dari analisis yang berorientasi objek. Copy pastekan aja dari yang nomor tiga tadi. Masukkan ke sini. Nah, oke, itu struktur kelas. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan judul struktur tadi sudah kita buat, baru hierarki. Nah, hierarki kelas ini berasal dari struktur kelas. Nah, jadi kita buat aja yang kelas mainnya itu yang paling yang pertama, ya. Berarti kita buat dulu, sorry sorry, hierarki kelas kelas. Nah, kamu gambar ini yang hierarkinya. Nama hierarki kan biasanya eh, gambar ya. Jadi buat shape ini aja, taruh yang pertama. Kita buat jangan warna biru, ganti no color. Oke, tidak apa-apa warna ini. Kita tambahkan teks. Kelas yang pertama tadi apa? Kelas Sispo ya. Ini hurufnya warnanya enggak hitam. Kita hitam ke dulu. Oke, apa tadi? Sispo. Mana gambarnya nih? Sispo. Nah, apa udah galak dia? Mengapa? Kok tidak mau ya? Sudah hitam. Sispo. Coba kita ganti.
Apa dia nggak mau ya? Sispo. Loh, kok nggak mau? Coba kita buat yang lain. Insert, shape, ini deh, rectangle. Kita tambahkan add text. Oh, dia maunya warna ini, Sispo. Nah, berarti yang pertama itu adalah kelas main. Ya, kelas yang ini nih, kelas mainnya, Sispo UBD. Nah, kemudian turunannya yaitu home sampai dengan ini. Nah, buat kita copy ke bawah. Yang pertama itu adalah apa tadi? Home. Nah, home. Ya. Nah, jangan lupa. Oh iya, lupa Ibu. Ini mestinya tiga gambar apa namanya simbol kelas ya. Simbol kelas itu bukan ini ya. Berarti kita buat tabel deh. Buat tabel, insert tabel yang berisi 3 bagian. Isinya taruh di tengah. Nah, berarti yang pertama kelas apa tadi? Sispo. Nah, atribut sama operasinya nggak usah dibuat. Oke, yang kedua tadi yaitu kelas apa tadi? Home. Sorry, home. Home ya. Kita taruh sini. Oke, kita propertinya bisa di mana-mana. Oke, kemudian kelas berikutnya itu adalah kelas apa tadi? Jadwal. Nah, buat semua ya jadwal yang ada di yang kedua. Yang ada di yang kedua. Ah, salah. Nah, semua yang ada di poin kedua masukkan entry dan cetak. Entry dan cetak. Nah, semua dimasukkan. Kemudian yang ketiga, kelas mahasiswa kamu masuk dulu ya sampai sampai logout. Kemudian yang ketiga, masukkan semua ini. Misalnya nih ada kelas mahasiswa. Oke, kita copy dulu. Kelasnya namanya mahasiswa. Oke. Ini kita buat simbol turunan. Nah, simbol turunan itu sebentar. Biar lama gambarnya kita geser lagi. Biar enak gambar ini ya. Oke, kita tambahkan simbol inheritance. Simbol inheritance kan panahnya panah tertutup. Mana ini panah tertutup? Nah ini nih, ya ini. Oh enaknya gambar di Asta ya. Hmm, enaknya gambar di Asta. Gak usah di sini Gram. Kalau di Word ini susah. Oke kita buka dulu Astanya. Tunggu sebentar. Buat di struktur kelas harus ada di hierarki kelas. Ya, harus ada di hierarki kelas. Oke, bentar kita tunggu dulu. Ini loh kalau kita tidak pakai aplikasinya itu. Udah diinstal sebelum yang diberikan sama temanmu kemarin? Ada yang Ibu malah pakai punya temanmu nih. ada Aplikasi Ibu. untuk merancang kamu ngomong. Diagram klik satu kali kelas diagram. Satu kali. Ya. Nah, kita ambil gambar kelas ini aja. Nih, gambar kelas nih. Taruh klik satu kali form. Agak lemot ya. Nah, tuh. Buatlah namanya yang pertama tadi apa? Sorry, Sispo. Di bawah Sispo kita sorry, kita naik sedikit. Nah, malah dia turun ya? Enggak ya? Oke. Kelas tadi kan ada kelas apa? Home ya. Home. Kemudian jadwal, kemudian apa tadi entry, utility, oke, entry dan cetak, kemudian utility, logout, payroll, e-learning, sama logout. Log kita gambarnya, ini ludinya lama nih, bentar ya, kita geser-geserkan dulu gambarnya. Belum.
home, kemudian jadwal, kemudian entry dan cetak, utility, payroll, kemudian alert, dan klik logout. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, bisa dulu kita mainkan. Nah, kau. Apa dia jadi main ini? Apa dia jadi main ini, nak? Ah, mana aku punya tadi? Kok hilang? Sisponya kok hilang? Kok tidak mau di back ya? Ah, ibu salah klik apa ini? Tidak tahu. Ini kita hapus saja. Iya, taruh play ini ya, nak ya. Oke. Ini nih, inheritance. Generalisasi ini ya. Kita tarik garis, lakukan drag and drop menuju ke sispo karena dia bagian dari karena dia bagian dari kan minggu lalu bahwa dia merupakan bagian dari kurang ibu buat ya kaget tambah kebaik di Pero dan Ilana itu bagian dari sispo. Oke, kita balik lagi ke template-nya. Kemudian nanti nanti kan ada kelas mahasiswa dosen. Nah, masuk juga. Jadi kita buat oke. Nah, kalau kita lihat mahasiswa itu ada di mana? Nah, di entry ini nanti ada menu ya yang di dalamnya kami sebagai dosen itu akan mengentry nilai mahasiswa bagian dari entry dan cetak. Kita buat lagi inherit. Nah, gitu ya. Oke, di dalam jadwal tidak ada relasi antara mahasiswa apalagi kelas dosen. Nah, ada kelas dosen, dosen. Nah, inheritance-nya juga pasti menuju ke kanan ya. Dosen. Berarti dosen juga merupakan bagian dan merupakan turunan karena nak buka ini kan harus ada ID dosen. Nah, taruh sini. On apa ininya. Nah, udah apa lah kita masuk ke ini gambar kelas turunan dari sini. Nah, lah hierarki kelas yang nantinya bakal Anda gambarkan. Jadi hierarki kelas ini kalian buat kelasnya dan ini kelas Maya ada you. Nanti masuk ke di template, masuk ke di sini. Nah, ini kita hapus yang kita gambar tadi. Ternyata rumit muatnya kalau di Word. Nah, masuklah ke sini. Tinggal ke gambarnya, jangan jangan kecil-kecil ya, agak besar ke gambarnya supaya terlihat. Jadi kalau kalian mau buat laporan, ataunya harus bisa terlihat, bisa dibaca. Nah, kayak gini nih, boleh nih. Ini kurang crop. Nah, seperti inilah hierarki. Nah, yang keenam, ya, yang keenam itu adalah membangun model keterhubungan kelas dan objek. Berasal dari mana? Berasal dari hierarki ini juga bisa kita lihat. Ya, berasal dari hierarki. Jadi yang pertama, ininya berarti satu boleh. Yes. Satu, kita lihat di sini. Yang mana yang terhubung ya. Yang kalian lihat itu adalah yang ini, nak. Yang ini juga boleh ya. Misalnya taruhlah misalnya KG, oh belum, kurang sih kok lagi ya. Misalnya nih kelas, nah bentar lagi habis. Kelas misalnya nih kelas ruang mempunyai relasi dengan kelas jadwal. Oke, yang nomor dua misalnya, apalagi nomor dua, ini kenapa tidak? Dua misalnya kelas waktu mempunyai relasi dengan kelas jadwal. Ya, begitu juga seterusnya. Atau misalnya kaget misalnya di atas itu ada kelas nilai. Nah, misalnya ya, kelas nilai mempunyai relasi dengan kelas misalnya KHS misalnya ya, atau misalnya kelas dosen mempunyai relasi dengan kelas jadwal juga misalnya ya. Nah, ini mestinya juga ada si dosen ini juga mestinya ada relasi atau turunan juga karena di dalam jadwal ada siapa yang mengajar. Nah, tinggal kamu tambah ke kayak di sini. Nah, ada seterusnya. Jadi yang mana yang kira-kira punya hubungan buat dia di bagian yang keenam. Yang kita tidak buat itu adalah objek ya karena ribet kalau objek terlalu detail. Yang kita buat kelasnya aja. Misalnya nih di dalam jadwal, oh di dalam jadwal ini nanti di dalamnya ada nama dosennya, ada ruang waktunya, ada ruang. Nah, berarti dia pasti punya relasi dengan kelas-kelas yang lain. Ya, yang perlu yang sudah saya jelaskan mengenai poin 5 dan 6. Ya. Eh, saya akan buka lagi Zoom meeting yang kedua karena ini bentar lagi habis untuk kita diskusi kalau ada yang mau bertanya dan sekalian absen. Ya. Oke, saya rasa cukup.
pertemuan kita untuk penjelasan materi ini, Ibu cukup ke sampai di sini. Kita ketemu setelah ini ya, bentar lagi ya. Oke.